Seorang pemuda pergi ke rumah kakak ipar di tengah malam untuk meminjam panci kencing. Tidak disangka dia menemukan panci kencing yang digunakan oleh kakak ipar. Ternyata itu adalah artefak perunggu kuno senilai jutaan. Dia segera memegangnya dan memeriksanya dengan cermat. Tapi aroma ini hampir membuatnya muntah makanan yang dia makan kemarin. Ini bau apa ini? Kamu Chen, apa yang kamu lakukan di sini di malam hari? Ceritakan. Jangan-jangan kamu punya rencana terhadap saya. Punya niat. Kak, kamu salah paham. Aku benar-benar hanya ingin panci ini. Melihat pemuda benar-benar menginginkannya, maka kakak ipar menawarkan untuk menjualnya seharga 50 yuan kepada pemuda. Pemuda sangat senang mendengarnya. Dia segera berjanji akan memberikan separuhnya kepada kakak ipar setelah dia menjual panci kencing itu. Memberikan separuhnya kepada kakak ipar. Namun, kakak ipar sama sekali tidak setuju. Karena dia tidak tahu, ini adalah barang antik senilai 100 ribu. Keesokan harinya pagi-pagi, pemuda itu tergesa-gesa menuju rumah bibi yang berbisnis barang antik untuk menilai, tapi begitu masuk, melihat bibi digigit ular berbisa, pingsan di lantai. Pemuda itu segera menghisap racun ular dari bibi. Tidak disangka, bibi yang terbangun salah paham, datang untuk membeli. Bu Suyue, Bu Duyu, jangan salah paham. Aku menghisap racunmu. Aku tidak mengambil keuntungan darimu. Bibi baru menyadari kesalahpahaman terhadap pemuda. Segera meminta maaf kepada pemuda. Kemudian pemuda mengeluarkan barang antiknya. Bibi sedang memperhatikan barang antik dengan seksama. Tiba-tiba suaminya kepala desa mengganggu. Ketika kepala desa mendengar pemuda datang untuk menjual barang antik, maka ia mengejek pemuda, mengatakan apa barang antik yang bisa dimilikinya. Pasti datang untuk menipu dan meminta makanan. Dia bilang kalau pemuda membawa barang antik asli, dia akan memanggilnya kakek. Pemuda langsung bersemangat mendengar ini. Langsung menyatakan bahwa tidak hanya ingin dia memanggilnya kakek. Jika barangnya asli, kepala desa harus membeli dengan harga 2 kali lipat. Jika kamu kalah, bukan hanya harus berlutut dan memanggilmu kakek, harus menyerahkan tanah milik saudara perempuanmu. Kalahlah padaku. Rubah tua ini ternyata menunggu saya di sini. Baiklah, tapi jika kamu kalah, saya kalah. Bagaimana mungkin saya bisa kalah? Saya bilang 10 ribu. Jika saya kalah, katakan saja apa yang harus dilakukan. Ya, jika kamu kalah, kamu harus membayar dengan harga 2 kali lipat. Beli ini untuk saya. Dan, kamu harus bercerai dengan Nyonya Du Yue. Berani bertaruh, Nyonya Du Yue orangnya baik. Di sekitar Wang Yuchai, kamu akan mati dibunuh suatu hari nanti. Lebih baik membantunya. Baik, saya setuju. Wang Yuchai, kamu gila. Aku adalah istrimu. Jika kamu benar-benar kalah, bagaimana? Sayang, jangan khawatir. Siapa yang tidak tahu di seluruh desa ini? Ye Chen, dia hanyalah sampah yang hanya tahu menjilat kaki wanita. Jika dia memiliki barang antik, pasti sudah dia berikan kepada si Jingjing dengan senang hati. Apakah kamu masih tidak percaya pada mataku, sayang? Jangan khawatir, panci tembaga ini jelas palsu. Kamu Chen, agar kamu tidak menyangkal jika kalah, aku harus memanggil beberapa saksi. Kamu bebas. Kemudian semua orang memanggil seorang ahli penilai. Ahli itu hanya melihat sekilas, langsung mengatakan bahwa benda perunggu ini palsu. Bahkan kepala desa di sebelahnya juga mengikuti. Saat benda perunggu asli ditemukan, seharusnya memiliki aroma tanah. Namun ini sangat bau amis. Setelah itu, dia bahkan mencicipi dengan mulutnya. Benda perunggu asli ini seharusnya memiliki aroma tanah yang segar. Panci tembaga ini, bau amis yang menusuk hidung. Rasanya agak asin. Ini jelas barang palsu. Si kepala desa Wang ini, dia benar. Ini adalah barang palsu yang jelas. Namun pemuda itu tetap yakin bahwa teko tembaga di tangannya adalah asli. Meskipun dia tidak bisa membuktikan keaslian teko itu untuk sementara waktu. Namun pada saat itu juga, wanita direktur dari kota juga datang untuk bergabung. Dan membawa seorang ahli penilai asli. Dengan teliti mengamati oleh ahli penilai Qian. Langsung memastikan bahwa benda perunggu itu asli. Namun kepala desa dan yang lainnya tidak percaya sama sekali. Bahkan curiga bahwa Qian adalah orang yang dibayar oleh pemuda itu. Namun, pada detik berikutnya, para ahli memberi hormat kepada Qian dengan penuh rasa hormat. Bertemu dengan Tuan Qian. Kamu adalah, saya adalah 2. Pada lelang terakhir, Anda adalah tamu kehormatan nomor 1 di lelang. Saya sudah menyapa Anda sebelumnya. Ini adalah kepala ahli penilai utama di kota Jiang, Master Qian Zongying. Dia mengatakan teko tembaga ini asli. Pasti itu asli. Adik kecil, jika kamu bersedia, saya bersedia membeli teko tembaga ini dengan harga 100 ribu.
Semua orang terkejut saat mendengar tembaga